Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di antara yang perlu diperhatikan bagi para penuntut ilmu adalah adab di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah satu ibadah yang besar. Dia tidak boleh dipalingkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab yang pertama bagi penuntut ilmu adalah al-ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar untuk raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Dia belajar dalam rangka untuk bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Dia belajar dalam rangka untuk memperbaiki diri dan mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu adalah afdhalul ibadat. Menuntut ilmu adalah seutama-utamanya ibadah. Maka ikhlas menjadi pondasi utama. Ya, kita teringat dengan hadis yang atau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menceritakan 3 orang yang pertama disiksa oleh api neraka. Di antaranya adalah seorang yang alim, seorang yang ahli Quran, tetapi hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Yang kedua adalah seorang yang seorang yang dermawan. Dia memberikan hartanya tapi hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Yang ketiga adalah seorang yang mujahid fisabilillah, tapi dia berjihad fisabilillah hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Akhirnya mereka lah orang-orang yang pertama kali disiksa oleh api neraka. Mereka beramal dengan amalan yang sangat besar, tapi karena dalam rangka bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya menjadi malapetaka. Dan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan ulama kita menyebutkan bahwa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ya, betapa banyak amalan yang besar sebenarnya menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya yang tidak baik. Ya, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, sepele, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang menjadi pondasi dasar. Dan juga dengan keikhlasan inilah seorang penuntut ilmu itu akan bisa mengarungi segala sesuatu yang dia temui dalam thalabul ilmi. Dari kelelahan, kecapean, ya. Dan dengan ikhlas inilah amunisi, ya, penuntut ilmu yang tidak akan pernah habis. Ya, karena ikhlas ini akan menjadi stamina yang kuat dan spirit yang kuat bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah kesabaran. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin a'immah yahduna, yang mereka mendapatkan petunjuk dan diikuti oleh orang lain
Ya, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Yahduna bi amrina. Apa yang Allah katakan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar, ya, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan menuntut ilmu ini adalah satu ibadah yang butuh kesabaran. Sedikit demi sedikit menuntut ilmu dengan kesabaran, sabar dalam menghafal, sabar di dalam memahami pelajaran, sabar di dalam mencari dan mutalaah, sabar di dalam murajaah, ngulang-ulangi apa yang dibaca, sabar di dalam mencari satu ilmu yang dia belum bisa pahami, kemudian dia gali, dia cari terus sampai dia dapatkan itu. Dan itu adalah sebuah kelezatan tersendiri, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Satu kelezatan tersendiri, di mana seorang ketika bisa merasakan kelezatan ilmu itu akan bisa membawanya pada kesabaran, ya, di dalam thalabul ilmi. Termasuk sabar terhadap guru, ya, karena guru ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada guru yang lembut caranya dalam mengajarkan ilmu, ada guru yang agak keras, agak tegas, bahkan ya kelihatan terasa berat bagi para penuntut ilmu. Tapi kita harus bersabar di dalam menuntut ilmu ini. Bahkan terkadang penuntut ilmu juga akan mengalami kekurangan masalah finansial. Misalnya bahkan kekurangan makanan. Ya, dia memiliki gizi yang sedikit atau asupan makanan yang sedikit, finansial yang tidak cukup, ya, untuk mencukupi kebutuhannya, maka harus bersabar. Ya, bersabar, ya, dengan segala kondisi. Ya, kalau kita melihat para ulama kita dahulu memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Disebutkan ada seorang yang ingin mencari ilmu hadis, datang dari yang jauh, kemudian ketemu gurunya, kemudian gurunya justru melepaskan anjing buruan, ya, sehingga muridnya lari. Sampai 3 hari, ya, setelah 3 hari masih datang murid tersebut, maka dikatakan inilah yang layak menjadi murid karena bersabar, diuji dulu. Ada juga yang mendatangi seorang alim untuk mendapatkan ilmu, dia harus datang dari tempat yang jauh, dan ketika datang dia hanya mendapatkan satu hadis, ya, dan dia melakukan perjalanan yang cukup jauh. Maka kesabaran ini sangat erat kaitannya dengan keikhlasan tadi, dan kesabaran inilah yang akan bisa membawa, ya, seseorang pada ilmu tersebut. Ya, memang ilmu adalah sesuatu yang agung, ya, la yunalu al-ilm birrahatil jasad, ya. Tidak akan didapatkan ilmu itu dengan berleha-leha, bersantai-santai, al-jid wal ijtihad, ya, dengan kesungguhan yang luar biasa. Ilmu itu, ya, bisa kita dapatkan. Maka, ya, bagi siapa yang sedang menuntut ilmu, ya, bersabar pada pelajarannya, bersabar pada gurunya, dan termasuk kesabaran ini adalah menempuh waktu yang panjang. Ya, tidak boleh kita ambil ilmu satu kaligus, ya, itu biasanya akan hilang. Ya, man akhadhal jumlah dhahabal jumlah. Ya, siapa yang mengambil ilmu itu dalam jumlah yang banyak satu kaligus, maka dia juga akan pergi. Ini bagian daripada kesabaran. Dan menuntut ilmu itu bukan hanya di bangku kuliah, ya, bukan hanya setelah ketika kita S1, S2, S3, tapi thalabul ilmi dalam seluruh keadaan. Tulus zaman, ya, kesabaran dengan lamanya waktu. Bahkan kita menuntut ilmu ilal lahat, ya, sampai kita ke liang lahat, ya. Sehingga bagi kaum muslimin sekalian, ya, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh menyiapkan waktu, memberikan porsi bagi kita untuk thalabul ilmi ini. Karena inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Inilah yang akan membawa kita kepada keberuntungan fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Jadi kesabaran, ya, kalau kita melihat para ulama kita dahulu, sekali lagi
begitu luar biasanya mereka bersabar, bahkan harus berjalan dengan perjalanan yang jauh, sabar terhadap kerasnya guru-guru yang ada, tapi niat mereka memang untuk mendapatkan ilmu, termasuk kesabaran dalam menulis ilmu, kesabaran di dalam membaca ilmu, kesabaran di dalam mencari ilmu itu dalam al-buhuth, ya, al-ilmiyah, dalam kita mutalaah, murajaah, qiraah, dan hifdhuhu, ya, berusaha untuk menghafal ilmu tersebut. Insya Allah, ya, ketika kita memiliki kesabaran ini, kita akan mendapatkannya. Yang ketiga adalah pengorbanan, ya. Memang karena ilmu ini adalah bagian daripada jihad fisabilillah, ya. Jihad, perang, butuh dengan kesiapan harta, bahkan jiwa kita. Maka di dalam thalabul ilmi, ini adalah satu bagian daripada jihad fisabilillah. Maka menuntut ilmu butuh pengorbanan dari kita, waktu, tenaga, harta, fisik kita, ya, begadang kita untuk thalabul ilmi, ya. Man sahiral layal nalal ma'ali. Siapa yang bisa begadang di tengah malam, apakah untuk ibadah atau untuk thalabul ilmi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Nalal ma'ali, dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Maka, ya, pengorbanan ini yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, ya. Fisik kita, pikiran kita, konsentrasi kita memang besar terhadap ilmu syar'i tersebut. Termasuk di dalamnya ini, ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu-ilmu wasail yang mendukung untuk kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Apa ilmu wasilah yang paling utama untuk mendapatkan ilmu syar'i itu adalah ilmu lughah. Itu ilmu lughah, lughatul arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Ini yang menjadi utama. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an, ya, kalau kita bicara ilmu itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Al-Qur'an dengan bahasa Arab diturunkan, As-Sunnah dengan bahasa Arab disebutkan oleh Nabi SAW. Maka untuk mendapatkan ilmu-ilmu wasail atau ilmu ghayah, kita memahami tafsir, memahami hadis Nabi SAW, kita memahami fikih-fikih, buku-buku para ulama tentang fikih, ya, buku ulama kita tentang akidah, ya, yang luar biasa, semuanya berbahasa Arab. Maka kunci daripada ilmu al-ghayah adalah ilmu wasilah. Apa ilmu wasilah tersebut? Bahasa Arab kita harus kuasai. Dari bahasa Arab inilah kita nanti akan memahami, ya, apa itu ilmu usulut tafsir, ya, ilmu bagaimana kaidah-kaidah tafsir, ilmu kaidah-kaidah dalam fikih, ya, atau usul fikih, ilmu mustalah al-hadis, ya, ilmu bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW, ya, riwayatan wa dirayah, ya, kita mengetahui sanad-sanad hadis melalui ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ada usul fikih dan seterusnya. Semua ilmu-ilmu inilah ilmu pendukung untuk bisa sampai kepada pemahaman Quran dan Sunnah, ya, memahami akidah yang benar, memahami fikih yang benar, tata cara ibadah yang benar. Ini semua berbahasa Arab, ya. Dan untuk bisa memahami itu kita harus memiliki ilmu alat, ya, dan harus bersabar belajar bahasa Arab mulai dari diri kita, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus kita bersabar. Tidak mesti di bangku kuliah, banyak sekarang kursus-kursus, tempat-tempat belajar bahasa Arab yang kita bisa lakukan. Kemudian adab yang lain adalah al-amal bil ilm, ya, mengamalkan ilmu itu. Memang satu yang paling besar, ya, yang paling berat adalah mengamalkan ilmu itu. Akan tetapi tidak usah menjadi penghalang. Jangan sampai saya takut mengamalkan, tidak bisa mengamalkan ilmu, akhirnya tidak mau belajar. Justru
Kita belajar terus dan berusaha untuk beramal. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, tentu ilmu inilah yang akan menjaga kita, teman-teman sekalian. Ilmu ini ya harus suka. Ilmu ini akan menjagamu. Ya, ketika keliru dia akan luruskan. Ya, ketika kita salah dia akan benarkan ilmu tersebut. Ya, dan insya Allah al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ya, kalau ilmu itu menjaga kita, sementara harta harus kita yang menjaga. Maka thalabul ilmi ya adalah berusaha untuk al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu tersebut. Insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ya bagi orang-orang yang berilmu ketika dia ikhlas, ketika dia sabar untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Barakallahu fikum. Mari semangat thalabul ilmi dan kita mengamalkan ilmu tersebut.